Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Magali Argona, NIM 250721624480. Nah, halo teman-teman. Di sini aku mau menjelaskan, pada video ini aku menjelaskan tentang materi pengantar geografi. Nah, yaitu dasar-dasar geografi. Nah, itu seperti ada yang pertama ada konsep geografi, yang kedua adalah aspek geografi, yang ketiga adalah objek geografi, yang keempat itu adalah prinsip-prinsip geografi. Materi ini itu sangat penting karena menjadi dasar geografi dalam menjalani fenomena alam dan kehidupan manusia di permukaan bumi. Nah, yang pertama aku akan menjelaskan konsep geografi. Nah, konsep geografi ini ada 10 yaitu lokasi. Nah, lokasi ini seperti menunjukkan letak suatu tempat. Contohnya itu kayak kalau saya ini lagi berada di Kota Malang, Jawa Timur. Nah, itu meliputi seperti titik absolut, relatif gitu. Nah, yang kedua adalah jarak. Itu seperti menunjukkan seberapa jauh suatu tempat dengan tempat yang lain. Nah, seperti jarak dari Malang ke Surabaya itu 90 kilometer. Nah, setelah itu yang ketiga itu adalah ada keterjangkauan. Nah, yaitu seperti kayak kemudahan suatu tempat untuk dicapai. Nah, contohnya itu daerah menggunakan sulit dijangkau karena jalanan sempit. Nah, setelah itu lanjut ke yang keempat. Nah, yang keempat itu yaitu pola susunan atau persebaran fenomena di permukaan bumi. Nah, contohnya kayak pola pemukiman memanjang di sepanjang sungai, seperti pola-pola pemukiman yang ada di desa-desa seperti itu. Nah, yang kelima itu adalah morfologi, yaitu bentuk permukaan bumi seperti kayak pegunungan, dataran rendah, pantai, seperti itu. Yang keenam itu ada aglomerasi. Nah, itu seperti pengelompokan aktivitas di suatu wilayah. Itu seperti kawasan industri yang terpusat di suatu area. Misalnya seperti yang di Surabaya. Nah, yang di Surabaya itu kayak ada mall itu di suatu tempat. Itu ada juga industri juga ada di suatu tempat juga. Setelah itu ada nilai kegunaan. Nah, itu seperti manfaat suatu wilayah bagi manusia. Nah, contohnya tanah subur dimanfaatkan untuk pertanian. Nah, seperti kalau di Malang ini kita itu mengandalkan mengandalkan ini perdagangan, selebihnya di bidang jasa, karena di Malang ini tersebut itu bisa untuk banyak penghuni Malangnya itu yaitu mahasiswa, yang rata-rata mahasiswa dan pekerja kantoran. Nah, yang akhirnya itu untuk memasang untuk kontrak atau kos itu bisa bisa melakukan nilai kegunaan di itu tersebut. Jadi kayak seperti kalau di Malang lebih tepatnya di bidang jasa seperti makanan, food and beverage, habis itu seperti kayak bidang penjahitan gitu-gitu misalnya. Nah, yang ke-8 ini interaksi dan interdependensi dependensi. Nah, itu hubungan saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya seperti yang di sini, yang di Malang sama yang di Batu. Nah, misalnya yang di Batu itu yang sepertinya yang di Malang itu membutuhkan seperti sayuran-sayuran. Nah, tetapi yang di Malang ini lahannya tidak support untuk sayuran-sayuran atau berkebun gitu. Nah, kita mengandalkan yang ada di Batu. Nah, di Batu itu mengirimkan suplai dari makanan seperti sayur-sayur gitu ke Malang. Sebaliknya juga gitu. Untuk yang di Batu misalnya kita kita mau mau kita mau di seperti universitas kita mau belajar, kita juga bisa dari Batu ke Malang. Nah, itu juga juga contoh interaksinya. Nah, yang kesembilan itu ada diferensiasi area. Nah, itu perbedaan karakter tiap wilayah. Nah, contohnya wilayah
wilayah pantai itu pasti berbeda dengan pegunungan. Nah, itu kayak karakternya seperti mereka, cara berpakaiannya bagaimana di pegunungan, seperti yang kalau misalnya di pegunungan dia memakai jaket-jaket yang tebal, tetapi untuk yang di pantai mereka mereka memakai seperti kaos misalnya gitu, karena kan panas juga, ada dingin juga. Setelah itu yang ke-10 itu keterkaitan ruang. Itu hubungan antara fenomena di suatu ruang dengan ruang lain. Nah, itu seperti banjir di hilir disebabkan kerusakan hutan di hulu. Nah, kalau di Malang sendiri itu juga bisa banjir karena kurangnya lahan untuk presipitasi, seperti kayak biopori itu kurang banget, seperti got-got itu masih kecil banget, dan akhirnya seperti di Suhat itu diperluas untuk jalan, untuk got, untuk saluran pembuangannya. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang aspek geografi. Nah, aspek geografi itu adalah sudut pandang dalam mengkaji gejala geografi. Nah, yang pertama itu ada aspek fisik, itu berkaitan dengan alam seperti iklim, cuaca tanah, relief, flora, dan fauna. Nah, contohnya seperti curah hujan tinggi menyebabkan tanah menjadi subur. Itu juga bisa. Nah, yang kedua juga ada aspek sosial, berkaitan dengan kehidupan manusia seperti kependudukan, ekonomi, budaya, transportasi, permukiman, seperti itu. Contohnya itu seperti kependudukan, seperti kepadatan penduduk tinggi di wilayah perkotaan. Nah, yang ketiga itu ada objek geografi. Nah, objek geografi adalah segala sesuatu yang dikaji dalam ilmu geografi. Nah, yang pertama itu ada objek material. Nah, objek material itu juga bisa berupa geosfer, terdiri dari litosfer. Itu litosfer adalah batuan dan tanah. Yang kedua itu hidrosfer, yaitu adalah air, sungai, laut, danau. Setelah itu yang ketiga lapisan udara, atmosfer. Yang keempat biosfer, itu makhluk hidup, tempat tinggalnya makhluk hidup. Dan antroposfer itu manusia dan aktivitasnya. Jadi seperti kita itu ada di seperti kita melakukan aktivitas seperti interaksi seperti itu kita berada di antroposfer. Nah, setelah itu ada yang kedua ada objek formal. Cara pandang geografi itu meliputi seperti keruangan, kewilayahan, kelingkungan. Nah, itu termasuk di objek formal. Nah, yang keempat itu ada prinsip geografi digunakan untuk menganalisis fenomena geografi. Yang pertama prinsip persebaran. Nah, itu ada fenomena geografi tidak tersebar merata, contoh persebaran gunung api di Indonesia. Nah, yang kedua prinsip interrelasi, itu ada hubungan antara fenomena seperti kayak hujan tinggi menyebabkan banjir, terus habis itu pengurukan tanah misalnya bisa menyebabkan amblasnya tanah. Terus habis itu seperti dipotong kayu-kayu, itu dipotong seperti yang di Sumatera. Itu juga jika terjadinya hujan banjir yang hujan deras, itu juga bisa akan menimbulkan seperti banjir bandang seperti yang di Sumatera itu. Nah, yang ketiga itu juga prinsip deskripsi. Nah, itu menjelaskan fenomena melalui peta, grafik, atau tabel. Jadi seperti itu. Jadi contohnya itu seperti peta curah hujan. Jadi kita itu menjelaskan fenomena curah hujan itu melalui peta. Dan yang keempat, prinsip klorologi. Nah, prinsip klorologi ini gabungan dari semua prinsip tiga itu tersebut, seperti prinsip persebaran, interrelasi, sama deskripsi, itu dijadikan satu gabungan dari semua prinsip untuk kajian wilayah, seperti contohnya itu analisis wilayah rawan bencana. Nah, kesimpulannya, konsep geografi membantu memahami gejala bumi. Yang kedua, aspek geografi melihat dari sisi fisik dan sosial. Yang ketiga, objek geografi adalah geosfer dan aktivitas manusia. Yang keempat, prinsip geografi digunakan untuk menganalisis fenomena.
Semoga, nah, itu dari video saya yang saya terangkan, semoga saya mendapatkan nilai A. Terima kasih.